Kasus COVID-19 di DKI Jakarta bertambah 1.033 orang sehingga menjadikan angka kasus COVID-19 di Jakarta menjadi 116.207 orang. Imbas dari pandemi corona, Kementerian Perindustrian mencatat lebih dari 20.000 pekerja dari industri kecil menengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemirsa, pandemi corona membuat lebih dari 1 juta pekerja di Indonesia terdampak. Mereka yang bekerja di sektor formal terpaksa dirumahkan bahkan di PHK. Pekerja sektor informal pun ikut menanggung dampak pandemi corona. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Budianto, cuman teman-teman saya biasa manggil Mamet. Saya ini seorang mahasiswa dari Universitas Nasional di kelas karyawan. Sistem kuliah di masa pandemi ini sebetulnya memang mengikuti anjuran dan protokol dari pemerintah yang udah ada. Jadi selama perkuliahan berjalan ini, saya dengan mahasiswa lainnya itu melakukan kuliah online. Tetap perkuliahannya melalui web kuliah ataupun secara online. Jadi kita tetap kuliah dari rumah. Kalau saya kan ngekos nih, jadi saya tetap mengerjakan segala satu kuliahnya melalui kosan. Misalnya mengerjakan web kuliahnya dari kosan, ngerjain tugasnya tetap dari kosan. Jadi udah nggak ada lagi perkuliahan itu tatap muka. Jadi begitu Pak, menurut pendapat saya bahwa media masa baru memiliki dampak yang begitu dominan terhadap khalayak daripada media masa tradisional. Karena dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, media masa baru memberikan kemudahan kepada khalayak untuk memberikan informasi secara menyeluruh dengan cepat dan dengan menyebar begitu luas. Demikian bisa saya sampaikan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih juga, Pak, untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya yang menjadi dampak dari pandemi ini adalah gue tuh terkena PHK dari perusahaan gue. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia ini adanya pengurangan karyawan, dimana saat ini yang tadinya gue membiayai kuliah gue dari penghasilan gue bekerja setiap weekday-nya atau secara setiap harinya dari gaji gue bisa bayar, sekarang gue harus memutar otak untuk bagaimana gue tetap bisa melanjutkan kuliah, mendapatkan penghasilan dan bisa membantu keluarga sih. Alhamdulillah saat ini tuh saya lagi menekuni usaha kopi. Sebenarnya tuh kenapa sih usaha kopi yang dipilih? Mungkin kan pertanyaannya begitu. Pertama kali tercetus masalah kopi adalah karena saya sebenarnya penikmat kopi.
Tapi saya bukan orang yang mampu meracik kopi dengan baik sebenarnya. Kebetulan punya kenalan teman selain penikmat kopi, dia mengerti bagaimana itu kopi gitu. Kebetulan cerita, nah dia pun senasib sebenarnya. Bicara senasib maksudnya itu dia juga mengalami pengurangan karyawan di kerjaannya. Akhirnya memutuskan, ayo kita bangun usaha bareng. Kira tercapailah ini usaha namanya Kopi Kocak ini atau Kopi Cakep. Itu dimulai dari situ, dimana kopi ini dirintis bareng-bareng berdua. Semoga dari usaha berdua ini bisa mampu menambal biaya-biaya yang bisa dikeluarkan, mungkin jangankan setiap bulannya tapi setiap harinya itu. Jadi partner berdua jadi untuk menjadi solusi di mana berdampak di era pandemi ini. Karena di era pandemi ini kan selain kita terkena dampaknya kan kita juga harus berinovasi sih. Kenapa inovasi? Kita harus menemukan solusi dari problem yang terjadi di era pandemi ini gitu. Salah satunya tadi yang gua kena PHK, temen gua juga kena PHK gitu. Jadi solusinya adalah mari ya kita coba bikin usaha bareng gitu. Makanya terjadilah salah satu produk Kopi Kocak ini. Bang, beli kopinya bang. Kopi? Oh, iya. Itu mas cuci tangan dulu. Oh Mas. iya, lupa gua bang. Kopinya bang, satu bang. Yang apa? Yang original atau banana? Original aja bang. Original. Iya. Berapa ini? Original 12.000 aja mas. Bicara upaya dagang sih memang sangat berat sekali sih sebenarnya kalau di era pandemi ini, karena tanpa disadari tidak di era pandemi pun sebuah usaha baru tuh akan sangat sulit gitu. Sebagai produk baru bersaing dengan produk-produk yang ada gitu. Salah satu yang dilakukan gua sama temen gue tuh begini. Sempat coba kayak pas sudah mulai tuh kayak susah bagaimana nih, bagaimana menarik pelanggannya. Akhirnya kita semua muter otak bagaimana nyarinya selain jual on the spot langsung. Sementara apalagi dengan kita yang tidak sebegitu banyak memiliki modal, akhirnya kita meminjam salah satu area kosong di depan ruko gitu di depannya. Jadi kita alhamdulillahnya diperbolehkan. Mas, ini GoFood Kopi Kocak ya? Iya mas, kopi kocak. Oh iya ini. Apa tuh? Ini kopi kocaknya yang satu Original, satu banana ya? Satu banana. Oh iya mas, mohon maaf. Itu sedang dulu mas. Oh ya, siap. Karena sering melakukan inovasi, sering mikirin bagaimana sih produknya. Alhamdulillah tuh baru sekitar hampir sebulan ini Kopi Kocak ini sudah mampu bisa di order online. Jadi alhamdulillah sudah sampai di GoFood. Kita sudah melakukan segala prosedur-prosedur yang dikasih oleh pihak GoFoodnya. Jadi alhamdulillah sekarang Kopi Kocak tuh udah bisa di order melalui online, melalui GoFood. Satu original, satu banana kocak. Siap. Makasih mas ya. Sama-sama. Mari mas. Mas, kopinya mas. Ya. Kopinya mas. Ya. Cuman ternyata kan di era pandemi ini dengan dibatasinya social distancing kan nggak semuanya orang keluar tuh untuk membeli kopi dan sebagainya. Akhirnya buat terobosan lah, saya juga melakukan kayak berbagi ke warung-warung gitu. Misi pak. Ya. Pak izin pak, mau naruh kopi kocak lagi boleh ya? Oh iya. Oh iya, kasih banyak pak. Ya. Sebenarnya sih tujuannya untuk mengasih tahu orang supaya produk ini terkenal banyak orang. Jadi gue juga naruh kayak nitip di warung, satu nitip di warung gitu. Jadi kayak barter aja gitu. Jadi saya naruh kopi saya di situ, siapa tahu ada yang beli itu dengan harga jualnya kan 12.000. Cuman karena saya nitip jadi jual ke warungnya itu 10.000. Jadi ketika ada yang laku, warungnya dapat 2.000 dari per botol, ke sayanya nanti 10.000. Tapi memang harga jualnya ratanya memang 12.000.
salah satu hikmah yang terjadi ketika gue di PHK adalah gue mencoba bisnis ini. Seandainya guanya tadinya tidak terkena PHK, sangat kecil kemungkinannya gue membuka ini. Karena guanya yang terus mau berjuang, karena guanya tidak mau kalah dengan keadaan, akhirnya tercapailah ini sebuah usaha kecil-kecilan gini. Janganlah kita kalah dengan keadaan. Jangan sampai era pandemi ini tuh mengalahkan energi kita gitu, mengalahkan segala sesuatu yang kita udah bangun. Tapi tetap di era pandemi ini tetap harus mengikuti prosedur protokol agar tetap kita mencegah penyebaran virus COVID-19 makin meluas, mencegah penyebaran COVID-19 itu menjadi klaster-klaster baru, sehingga pandemi di Indonesia ini cepat berakhir, kita semua cepat kembali normal, kita semua tetap bisa menjalani kehidupan sehari seperti biasa. Gue Ahmad Rizky Budianto, gue tidak mau kalah dengan keadaan, dan gue juga tidak mau menyerah di era pandemi ini. Jadi, ini inovasi gue, mana inovasi lo?